Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, Om Santi Santiastu. Eh, Perkenalkan saya Sandra Eka Putra dari BPSDM Provinsi Sumatera Barat akan menyampaikan strategi pembelajaran agenda 3 pada pelatihan kepemimpinan administratur. Jadi yang pertama yang sama-sama kita hormati Ibu Muji, Ibu Dr. R. Wuryani yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan desain pembelajaran pelatihan kepemimpinan administratur khusus untuk agenda 3. Uh, perkenalan, perkenalan singkat, nama saya Sandra Eka Putra. Saya adalah Widya Iswara Ahli Muda pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat. Jadi yang pertama yang disampaikan itu adalah dasar hukum pelaksanaan PKA. Dasar hukumnya untuk pelaksanaan PKA ini pelatihan kepemimpinan administratur yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, kemudian PP nomor 11 tahun 2017 yang telah diubah jadi PP 17 tahun 2020. Kemudian Peraturan LAN RI nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan yang telah diubah dengan Perlan nomor 6 tahun 2022. Yang keempat, Keputusan Kepala LAN nomor 1 garing K.1 garing PDP titik 07 garing 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural dan kepemimpinan. Dan yang berikutnya adalah Keputusan Kepala LAN nomor 2 garing K.1 garing PDP titik 07 garing 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Nah, setelah itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran materi kelas, yaitu untuk pelatihan PKA ini, pelatihan struktural kepemimpinan administratur atau setara dengan eselon 3 sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai manajemen pegawai negeri sipil, yaitu bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial sebagai jabatan administratur. Adapun waktu yang digunakan untuk pembelajaran agenda 3 ini adalah selama 78 jam pelajaran yang terdiri dari 16 jam pelajaran adalah self-learning, kemudian 20 jam pelajaran secara asinkronus, dan 9 jam pelajaran secara sinkronus. Selanjutnya sisanya adalah sebanyak 33 jam pelajaran secara klasikal, baik klasikal yang pertama maupun klasikal yang kedua. Selanjutnya saya akan jelaskan yaitu deskripsi mata pelatihan. Di dalam agenda 3 PKA ini ada 3 kelompok mata pelatihan, yaitu mata pelatihan inti, mata pelatihan dasar, dan mata pelatihan pilihan. Untuk mata pelatihan inti terdiri dari 4 macam. Yang pertama ada agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme, kemudian agenda kepemimpinan kinerja, yang ketiga agenda manajemen kinerja, dan agenda aktualisasi kepemimpinan kinerja. Adapun strategi yang digunakan untuk mata pelatihan inti ini ada yang menggunakan self-learning atau pembelajaran mandiri, kemudian e-learning, kemudian kolaboratif, dan klasikal. Kemudian untuk kelompok mata pelajaran dasar ada digital skill dalam pembuatan kebijakan, kemudian self resilient dan berpikir kritis.
Ini strategi pembelajarannya adalah self learning atau mandatory. Dan kelompok mata pelajaran yang ketiga adalah mata pelajaran pilihan, yaitu terdiri dari anti narkoba, diagnosa organisasi, GETSI, HAM, manajemen pemerintahan, kemudian pembangunan ekonomi hijau, dan pencegahan penanggulangan ekstremisme yang berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme, pengadaan barang dan jasa, dan pengawasan berbasis risiko, serta mata pelatihan lain yang relevan dengan kebutuhan peserta. Ini dengan strategi pembelajarannya adalah self learning. Hanya dipilih 3 mata pelatihan. Kemudian mata pelatihan yang diberikan pada setiap agenda ada yang pertama untuk agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme ada 2 mata pelatihannya, yaitu wawasan kebangsaan pemimpinan Pancasila dan bela negara kepemimpinan Pancasila. Untuk agenda kedua kepemimpinan kinerja itu materinya ada kepemimpinan transformasional, kemudian jejaring kerja, komunikasi efektif, dan manajemen perubahan sektor publik. Sedangkan untuk agenda yang ketiga adalah manajemen kinerja yang terdiri dari akuntabilitas kinerja, hubungan kelembagaan, organisasi digital, manajemen kinerja, standar kinerja pelayanan, manajemen keuangan negara, dan manajemen risiko. Nah, itu untuk agenda ketiga. Sementara untuk agenda yang keempat, agenda aktualisasi kepemimpinan kinerja terdiri dari 2, yaitu studi lapangan kinerja organisasi dan aksi perubahan kinerja organisasi. Selanjutnya adalah deskripsi mata kuliah mata pelatihan yang ada pada agenda 3, ya, itu manajemen kinerja. Manajemen kinerja itu terdiri dari 7 mata pelatihan yang mempunyai tujuan masing-masing. Yaitu yang pertama adalah untuk akuntabilitas kinerja. Tujuannya adalah melaksanakan sistem akuntabilitas dan membangun budaya akuntabilitas. Yang kedua, hubungan kelembagaan. Pada hubungan kelembagaan ini tujuannya adalah membangun hubungan dan kerjasama kelembagaan sesuai kebutuhan dan tugasnya. Kemudian yang ketiga, organisasi digital. Tujuannya adalah menerapkan digital government pada organisasinya. Yang keempat, manajemen kinerja. Melaksanakan sistem manajemen kinerja dan membangun budaya kinerja. Yang kelima adalah standar kinerja pelayanan, yaitu mengembangkan dan atau menerapkan standar kinerja pelayanan, baik konteks instansi dan konteks unit layanan. Yang keenam, untuk mata pelatihan manajemen keuangan negara, tujuannya adalah menerapkan manajemen keuangan dan anggaran secara efektif dan efisien. Kemudian yang ketujuh adalah manajemen risiko. Dan risiko itu tujuannya untuk mampu melakukan mitigasi risiko pada setiap program dan kegiatan yang dilakukan, serta mampu mengembangkan budaya risiko pada organisasinya. Nah, itu adalah tujuan dari masing-masing materi pada agenda 3. Kemudian strategi pembelajaran agenda 3. Untuk pembelajaran agenda 3 ini, kita tadi disampaikan ada terdiri dari 4 hari. Yaitu yang pertama hari ke-16 yang terdiri dari 3 jam pelajaran secara sinkronus. Nah, untuk pembelajaran hari pertama ini secara sinkronus, saya akan memulai atau membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan perkenalan. Kemudian membangun suasana dengan peserta untuk mengantarkan peserta siap untuk menerima pelajaran. Dilanjutkan dengan ice breaking dan lalu berdoa menurut agama dan kepercayaan mereka masing-masing. Setelah itu
saya akan melakukan konfirmasi pemahaman peserta pada pembelajaran mandiri atau berbagi pengalaman dengan dan pemahaman antar peserta. Setelah itu dilanjutkan dengan pembahasan keterkaitan antara agenda 3 dengan agenda 1, agenda 2, dan agenda 4. Setelah itu dilanjutkan dengan presentasi tugas esai peserta yang kita tunjuk dari salah satu perwakilan peserta yang tunjuk secara acak. Setelah presentasi, kita berikan feedback kepada peserta yang telah menyelesaikan presentasinya. Selanjutnya, dia lakukan adalah overview agenda 3, yaitu yang terkait dengan akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar kinerja pelayanan. Setelah selesai overview, dilanjutkan dengan pembulatan hasil pelajaran pada hari yang ke-16 itu, dan dilanjutkan dengan penjelasan penugasan asinkronus, dan dilakukan baru ditutup untuk acara sinkronus yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan asinkronus, yaitu ada 4 jam pelajaran. Untuk asinkronus ini kita bagi ada penugasan individu dan penugasan kelompok. Pada penugasan individu itu kita berikan tugas review kembali isu yang diangkat saat penulisan esai. Apakah telah sesuai dengan lingkungan pengendalian kinerja? Jika perlu mengganti isu diperbolehkan. Lalu lakukan yaitu analisis penyebab munculnya masalah kinerja, kemudian temukan gagasan kreatif sebagai problem solving dari aspek akuntabilitas kinerja, standar kinerja pelayanan, dan manajemen kinerja. Nah, lalu penugasan itu dibuat dalam bentuk paparan dan diunggah di LMS paling lambat sebelum sinkronus hari ke-17 dimulai. Sementara untuk penugasan kelompok, kita akan lakukan pembagian kelompok. Untuk peserta itu dibagi 2 kelompok, di mana masing-masing kelompok itu memilih kasus kinerja yang ada di artikel atau di media lainnya yang terjadi pada kementerian, lembaga, daerah, ataupun BUMN dan atau BUMD sebagai lokus dari best practice dan best practice dalam manajemen kinerja. Kemudian lakukan analisis dari aspek akuntabilitas kinerja, standar kinerja pelayanan, dan manajemen kinerja sebagai problem solving. Nah, kemudian dibagi 2 untuk kelompok best practice itu dilakukan inovasi apa atau langkah apa saja yang dapat direplikasi oleh kementerian, lembaga, daerah, BUMN atau BUMD, serta saran continuous improvement yang diberikan. Kemudian kalau untuk best practice adalah bagaimana bisa meningkatkan kinerja. Penugasan itu dibuat dalam bentuk PowerPoint dan dipresentasikan pada hari yang pertemuan sinkronus pada hari ke-17. Maka harus diupload dia pada hari ke-16 paling lambat pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pada hari ke-17. Pada hari ke-17 terdiri dari pembelajaran sinkronus 2 jam pelajaran dan asinkronus selama 6 jam pelajaran. Untuk sinkronus itu kita mulai yang pertama dengan berdoa dulu, tentunya dengan setelah mengucapkan salam, kemudian berdoa, kemudian merefleksi pelajaran pada hari sebelumnya. Nah, setelah itu baru mempresentasikan hasil penugasan individu pada hari pertama. Nah, yang akan mempresentasikan itu ditunjuk secara acak dari individu yang akan menyampaikan tugasnya tersebut. Kemudian setelah dilakukan presentasi, maka saya akan memberikan feedback
terhadap hasil presentasi dari peserta tersebut. Setelah dilakukan atau diberikan feedback, kemudian menyampaikan overview materi agenda 3, yang khususnya itu organisasi digital dan hubungan kelembagaan. Nah, untuk asinkronus, tugas yang diberikan adalah yaitu tugas individu. Nah, dari hasil reidentifikasi isu dan data serta fakta pendukung, kemudian lakukanlah menginventarisir stakeholder yang terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Setelah stakeholder diinventarisir, lalu dilakukan analisis. Analisisnya dengan aspek hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Untuk kelompok best practice akan membuat itu manajemen kinerja apa yang diperlukan sebagai problem solving dari masalah yang terjadi pada KLD tersebut. Kemudian penugasan dibuat dalam bentuk format Microsoft Word dan diupload di LMS paling lambat hari ke-17 atau hari itu juga jam 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian pada hari ke-18 kita mulai melakukan pembelajaran secara sinkronus dengan 2 jam pelajaran dan asinkronus selama 6 jam pelajaran. Nah, pada waktu asinkronus dimulai dengan berdoa sebelum belajar, kemudian refleksi pada pembelajaran sebelumnya atau hari ke-17, kemudian mempresentasikan hasil penugasan individu pada hari kedua yang dipilih juga secara acak, kemudian memberikan feedback hasil presentasi, dan setelah diberikan feedback juga diberikan overview 2 mata pelatihan yang untuk berikutnya, yaitu manajemen keuangan negara dan manajemen risiko. Setelah diberikan overview, dilakukan pembulatan hasil pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta, kemudian dilanjutkan dengan penjelasan penugasan secara asinkronus. Nah, untuk asinkronus yang selama 6 jam pelajaran itu diberikan penugasan kelompok, yaitu dibagi ke dalam 2 kelompok. Kelompoknya kalau bisa masih sama kelompok yang hari sebelumnya dengan sekarang. Cuma membedakannya adalah ditinjau dari dua aspek, yaitu mata perhatian manajemen keuangan negara dan manajemen risiko. Nah, nanti dari kelompok best practice akan menawarkan atau menjadi inovasi yang diperlukan sebagai problem solving dari masalah yang ditemui. Sedangkan untuk kelompok best practice itu akan tetap melakukan replikasi oleh kementerian, lembaga atau daerah, BUMN atau BUMD, serta saran continuous learning atau continuous improvement yang diberikan untuk kelompok best practice. Nah, kemudian penugasan dibuat dalam bentuk PowerPoint yang dipresentasikan pada pertemuan sinkronus hari ke-19. Upload di LMS pada hari ke-18 paling lambat pukul 23:59 waktu Indonesia bagian Barat. Artinya pada hari itu juga tepat pada pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, kemudian pembelajaran pada hari yang ke-19 yaitu terdiri dari 2 juga, yaitu sinkronus dan asinkronus. Untuk yang sinkronus adalah selama 2 jam pelajaran, dimulai dengan membuka pertemuan dan doa, kemudian lanjutkan dengan refleksi masih sama dengan sebelumnya, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok
pada hari ke-18. Setelah itu diberikan feedback terhadap hasil presentasi dan dilakukan pembulatan bersama-sama dengan peserta dengan ditinjau dari 7 mata pelatihan tersebut atau melakukan agenda 3. Setelah itu kita mengantarkan peserta untuk masuk ke agenda yang keempat. Agenda keempat yaitu studi lapangan. Dan memberikan motivasi kepada peserta agar peserta tetap semangat dan melakukan kegiatan dengan sesungguh-sungguh agar bisa menyelesaikan tugas dengan baik-baiknya. Kemudian lakukan penutupan. Untuk bagian yang sinkronus, ada 4 jam pelajaran, akan diberikan penugasan kelompok. Kemudian peserta itu dibagi ke dalam 2 kelompok untuk membuat resume mata pelajaran dalam agenda 3. Penugasan itu dibuat dalam bentuk Word dan diupload di LMS pada hari yang ke-19 itu juga, atau pada hari itu juga, paling lambat pukul 23:59. Kemudian pertemuan berikutnya adalah pertemuan klasikal. Klasikal yang pertama dan klasikal kedua itu jumlah jam pelajarannya ada 33 jam pelajaran. Maka dibagi ke dalam berapa hari. Yang pertama hari pertama 6 jam pelajaran terdiri dari atau hari yang ke-32. Nah, pada waktu klasikal yang pertama saya akan membuka pertemuan dengan mengucapkan salam dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian memberikan refleksi pembelajaran tahap e-learning dan insight yang didapatkan. Itu nanti bisa dengan menggunakan game. Apakah gamenya dengan Jamboard atau kita menggunakan dengan metode yang lainnya. Yang Dan yang ketiga, kita merefreshing materi pembelajaran agenda 3. Dari 3 materi, akuntabilitas kinerja, standar kinerja, dan manajemen kinerja. Kemudian dilanjutkan dengan penugasan. Peserta dibagi 3 kelompok. Masing-masing kelompok memilih isu yang akan diangkat dari esai salah satu peserta. Nah, kemudian lengkapi data pendukung dan lakukan analisis penyebab masalah itu muncul di dalam manajemen kinerja. Yang berikutnya, kita menentukan problem solving dari segi akuntabilitas kinerja, standar kinerja pelayanan, dan manajemen kinerja yang perlu diperbaiki, dan tentukan stakeholder yang terkait lalu dibuat di role play-nya. Setelah dilakukan penugasan, lalu dibuat kesimpulan dan penutup. Itu untuk klasikal hari pertama. Sementara klasikal di hari yang kedua, itu langkahnya hari yang pertama masih sama dengan yang sebelumnya, yaitu dengan mengucapkan salam pembuka dan berdoa. Kemudian refleksi insight pengalaman belajar pada hari sebelumnya atau hari ke-32. Penugasan pertama dalam 4 jam pelajaran, yaitu peserta dengan kelompok yang masih sama yang kemarin itu melihat isu-isu yang dipilih dalam pembelajaran hari sebelumnya. Nah, lanjutkan dengan analisis masalah dari segi organisasi digital dan hubungan kelembagaan, serta menawarkan problem solving dan tentukan stakeholder yang terkait. Kemudian penugasan yang kedua selama 6 jam pelajaran. Nah, peserta masih berada pada kelompok yang sama. Kemudian isunya itu dilanjutkan kepada isu penyebab masalah dan dilanjutkan dengan problem solving, serta dicarikan atau ditentukan stakeholder yang terkait di dalam memecahkan masalah tersebut. Lalu dibuatkan role-nya. Dan yang berikutnya adalah penugasan yang ketiga. Ada selama 2 jam pelajaran.
Jadi peserta masih pada kelompok yang sama. Untuk semua kelompok akan diberikan tawaran problem solving untuk memperkaya dengan prinsip efektivitas dan efisiensi dari segi mana manajemen keuangan negara dan manajemen keuangan risiko serta bisa menentukan stakeholder terkait. Nah, lalu dipresentasikan dan kesimpulan serta ditutup penutupan. Sedangkan pada hari ketiga, pada hari klasikal yang ketiga atau hari yang ke-34 itu ada 9 jam pelajaran. Yang pertama langkahnya adalah masih sama dengan yang kemarinnya, yaitu tetap dengan memberikan salam dan doa pembuka. Kemudian refleksi insight pembelajaran pengalaman belajar pada hari ke-33. Kemudian penugasan selama 5 jam pelajaran. Nah, ini masih kelompok tiga kelompok yang tadi yang akan dibagi, yaitu isu yang ada di Provinsi Sumatera Barat dalam hal kinerja, baik data primer ataupun data sekunder. Lalu analisa penyebab masalah di dalam 3 bentuk, yaitu dari kinerja perencanaan, kemudian kinerja pengadaan barang jasa, dan kinerja evaluasi kegiatan. Nah, dari ketiga kelompok itu akan dibuat instrumennya, bagaimana cara memecahkan masalah kinerja tersebut. Lalu ditawarkan inovasi problem solving dan identifikasi stakeholder yang terkait, susun dalam satu dokumen utuh dari keseluruhan kelompok. Kemudian presentasikan kepada Pemerintahan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Nah, setelah itu baru dibuat kesimpulan dan penutup. Demikian paparan saya untuk strategi pembelajaran agenda 3 pada pelatihan kepemimpinan administrator. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.